Halo semua, kembali lagi di channel ini dengan saya Muhammad Tegar Yadi, NPM 2141 1118, Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang berjudul Strategi Pemasaran Digital. Manajemen Strategi Pemasaran Digital. Strategi pemasaran digital merupakan serangkaian rencana untuk membangun kehadiran bisnis di dunia digital atau internet melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, PPC, SEO, dan lainnya. Strategi pemasaran digital ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kehadiran bisnis di era digital, memperluas jangkauan konsumen, dan meningkatkan penjualan. Dengan memahami dan menerapkan strategi pemasaran digital, bisnis dapat memanfaatkan potensi pasar yang lebih luas dan memperoleh keunggulan kompetitif di era digital saat ini. Selanjutnya, manajemen strategi saluran. Strategi saluran distribusi dalam konteks bisnis merujuk pada rencana atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengirim produk mereka dari produsen atau pabrik ke konsumen akhir atau toko pengecer. Strategi saluran distribusi mencakup keputusan mengenai saluran distribusi yang akan digunakan, baik itu saluran secara langsung ataupun tidak langsung. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi terletak pada kemampuannya untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran dan membangun kesadaran merek yang lebih tinggi. Dalam strategi pemasaran digital terintegrasi, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dengan memfokuskan dana pemasaran pada channel atau kanal yang paling efektif. Selain itu, strategi ini juga memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengukur kinerja pemasaran mereka melalui analisis digital, sehingga dapat mengevaluasi keefektifan strategi pemasaran mereka dan menyesuaikan strategi sesuai dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya, membangun struktur strategi pemasaran digital. Perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran digital secara terencana dan terukur untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Adapun langkah umum yang dilakukan perusahaan dalam membangun struktur strategi pemasaran yakni menentukan tujuan, melakukan riset mendalam, mengumpulkan data audiens, memahami digital marketing funnel, membuat content plan, dan melakukan analisis serta evaluasi. Selanjutnya, analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan suatu riset strategis yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesempatan, masalah, ancaman, strategi penjualan, serta kelebihan dan kekurangan pesaing. Hal ini penting untuk membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Melalui analisis pesaing, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berdaya saing. Menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan digital marketing adalah untuk mempromosikan produk atau layanan menggunakan teknologi digital. Digital marketing dapat membuat bisnis menjangkau audiens yang lebih luas dan terhubung dengan pelanggan yang potensial. Sasaran yang spesifik dan terukur dalam strategi pemasaran digital merupakan langkah penting yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran digital mereka. Dengan begitu, menetapkan tujuan dan sasaran dalam strategi pemasaran digital
merupakan langkah krusial yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran digital. Dan pembahasan yang terakhir yakni evaluasi proyek-proyek digital. Evaluasi proyek digital melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek proyek digital, termasuk teknologi pemasaran, transformasi digital, alat digital listening, dan strategi penerapan bisnis. Evaluasi ini dapat mencakup analisis portofolio, identifikasi tantangan, tujuan, dan dampak dari proyek-proyek tersebut. Evaluasi proyek digital merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih.